terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Kepunyaan beragama Islam ini. Ya, ini kepunyaan beragama Islam. Terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran benderanya ya. Ini benderanya sampai ya, layak injak-injak, layak dibakar. Lihat, ini udah gue injek-injek ini. Ini bendera Indonesia ini ya. Lihat. Lihat. Ini bendera Indonesia. Udah gue injek-injek ini. Ya makanya palanya nengoknya ke samping karena udah gue tabokin. Gue tabokin tuh, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan berbahagia tentunya. Amin. Dan senantiasa selalu kami belajar untuk saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, baik yang di luar negeri, di mancanegara, baik yang terdampak kejadian fenomena-fenomena di sekarang ini ataupun tidak. Semoga saja semua pemirsa setia dari channel Padukan Gaul diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan di dalam hidupnya masing-masing. Dan jikalau ada di kesempatan kali ini dari pemirsa yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis, penyakit menaun, atau penyakit non medis, santet, teluh, dan lain sebagainya, semoga saja diberikan kesembuhan atas ikhtiar yang Anda jalankan selama ini, baik menggunakan produk-produk dari guru kami melalui air zam-zam ataupun dari ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Semoga saja segera diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan bisa dirasakan tentunya. Dan bagi pemirsa yang di kesempatan kali ini pula banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan hati di dalam kehidupannya sekarang, semoga saja diberikan solusi yang terbaik dari Allah yang bisa dilaksanakan dan bisa membawa sebuah hikmah pemahaman, sehingga nantinya pun bisa lapang dada menerima daripada problem-problem itu, sehingga dari kita menerima pun problem itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada pemirsa yang setia mendukung, baik itu memberikan dukungan berupa saran dan dukungan-dukungan lain. Semoga saja dukungan yang Anda berikan kepada kami pun bisa kembali kepada diri Anda pribadi masing-masing, dan juga semoga saja dari channel Padukan Gaul semakin berkembang pesat. Amin. Yang nantinya pun kita bisa memberikan daripada sesuatu tontonan yang bisa diambil sisi-sisi manfaatnya. Dan di cuplikan awal tadi pemirsa ada sebuah rekaman video di mana seorang ibu-ibu tadi sempat menyampaikan hinaannya kepada sebuah kitab suci di keyakinan kami, dan juga di hinaan di negeri Indonesia Nusantara ini. Dan di kesempatan kali ini pun kami mohon maaf sebelumnya, tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun dimanapun. Kami hanya ingin mengetahui hal apa yang mempengaruhi seseorang yang akhirnya bisa menyebabkan ucapannya, bahkan tingkah lakunya sampai seperti itu. Dan semoga saja kita semuanya pun selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan semata-mata taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Dan seperti itulah salah satu dari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator, teman saya, bestie saya, jomblo, sama-sama jomblo, sama-sama ganteng, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat, Mas jomblo. Roman-romannya kayaknya hampir ada sesuatu hal yang membahagiakan atau bagaimana ini? Ya, semoga saja, Mas. Semoga saja. Semoga saja tetap disemogakan dari Allah. Amin. Kan begitu. Dan semoga pun kebaikan demi kebaikan nanti
bisa tercipta dari apa yang kita lakukan dari Allah tersebut. Iya, Gitu ya amin. Mas. Amin. Dan semoga saja kita pun tetap diberikan kekuatan dari Allah untuk selalu istiqomah Amin. mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh beliau guru kita, Iya. dan terus menerus istiqomah menjalankan daripada perintah dari Allah gitu. Iya. Semangat ya tentunya. Semangat. Dan semoga saja pemirsa di kesempatan kali ini pun bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Jikalau ada negatifnya, dibuang negatifnya begitu. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun yang berarti yang mengganggu dan membawa dampak positif bagi para pemirsa semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli yang masuk, semua negatif yang sudah menguasai ataupun yang akan menguasai dari seluruhnya terikat. Sudah lempar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Salah satu gaib terkuat yang menguasai dan mempengaruhi jasad seseorang manusia perempuan yang menghina daripada sebuah kitab suci dan juga negeri Indonesia Raya. Yang asli yang terkuat dalam tubuhnya, salah satu gaibnya ketarik tangan saya. Siapa kamu? Saya manusia. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis. Ada apa saya? Di sini diikat seperti ini. Ada masalah apa kamu dengan saya? Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Kenapa kamu diikat? Golongan cahaya mengikat saya. Ya sudah, kalau di sini kamu jujur, Baru kamu saja tidak mengikat menyesatkan, otomatis kamu dilepaskan ikatannya. Oh Allah, bebas. Oh Allah, assalamualaikum, lepaskan. Gara-gara air yang kamu teteskan itu mengikat golongan kami yang ada dalam tubuh jasad perempuan itu. Kurang ajar sekali kamu. Air apa? Air kopi ini? Bukan. Air mana? Air yang berwarna kebiru-biruan. Oh ini, air zam-zam. Oh, lu saya tadi nggak tahu gitu kok ya. Ajar kamu. Kuasai total jasad mediatornya, tidak berdampak buruk, kotoran apapun tidak dia mendompleng. Allah. Bebas semua jasad mediatornya. Saya tidak mempunyai masalah dengan kamu. Kamu gak ada masalah dengan saya? Iya. Saya juga tidak ada masalah dengan kamu. Loh, kamu itu dari mana asalnya? Saya Boleh tahu. dalam tubuh perempuan itu. Saya. Kamu sebagai apa dalam tubuhnya? Tidak perlu tahu kamu. Kenapa kalau saya nggak perlu tahu? Buat apa kamu mengetahuinya? Mengganggu. Mengganggu? Kenapa? Kamu merasa terganggu berarti? Jelas. Oh. Kamu mengusik kehidupan kami saat ini yang ada dalam tubuh perempuan itu. Banyak dari pasukan-pasukan kerajaan saya yang ada di dalam tubuh perempuan itu hancur karena perbuatan golongan malaikat yang berasal dari air. Gara-gara kamu itu. Assalamualaikum. Kamu membaca apa lagi? Jadi jasad mediator seluruh sukmanya tidak bisa ditawan apapun. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi nyaman dulu. Allah. Saya hanya mau bicara dengan salah satu gaib yang menguasai dan yang membuat seorang perempuan berbicara seperti itu. Kok kamu yang ke sini? Kenapa dengan kata-kata yang dilontarkan perempuan itu? Kalian tidak terima.
Saya itu biasa saja. Jika kalian tidak terima, berarti golongan kami yang ada di dalam jasadnya sudah menguasai jasad perempuan itu. Berhasil membuat kalian gaduh. Saya pun tidak merasa digaduhkan sih, enggak. Biasa saja. Ya itu kamu. Terus? Banyak manusia-manusia yang saya lihat. Dari kata-kata perempuan itu. Banyak yang tidak terima. Kemudian menghasilkan golongan iblis yang ada dalam tubuh manusia yang tidak terima. Itu bangkit menciptakan golongan kami yang terlahir kembali. Astagfirullah, Robbi. Jadi begitu. Oh, bahwasanya jika manusia tidak terima dengan sesuatu hal, tambah berarti. Bukan hanya itu saja. Akan tercipta iblis baru. Ya, banyak lagi. Kamu tahu resikonya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Senjata, belik, sang, cakra berada di tangan saya. Allah, dipinjamkan sebentar. Ini getarannya semakin kuat, semakin besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat apa senjata itu? Kalau kamu Saya tidak takut. Dipotong itu dengan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Berputar-putar bisa kan melumpuhkanmu, memotong-motongmu. Kalau kamu jujur, otomatis barang itu kembali ke tangan saya. Allah, ini kembali lagi. Kurang ajar kamu mengajak main-main saya di sini. Kenapa? Kok bisa begitu, Le? Saya cuma memproteksi lo, nggak untuk apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan saja itu. Otomatis kembali memotongmu jika kamu nanti berbicara bohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini juga apa? Golongan cahaya yang dipakai dari benda-benda dari manusia ini yang saya tempati. Assalamualaikum. Ganggu sekali. Jangan disakiti. Assalamualaikum. Biarkan dia berbicara, menguasai total jasad mediator. Kamu iblis. Ya. Asli saya golongan iblis. Dulu bukan golongan jin atau apa? Bukan. Udah bertanduk berapa? 9. 9? Ya. Banyak kali tandukmu. Ya banyak. Berarti kamu udah tingkatan iblis tingkat tinggi, rendah atau menengah? Masih rendah saya. Loh, 9 masih rendah ya? Masih terus rendah. Ya tingkatan tuan saya yang kelasnya di atas saya itu tanduknya lebih dari 9. Ada tanduk yang 50 lebih, 60 lebih. Itu baru dikatakan iblis tinggi. Oh, jadi begitu ya ternyata. Kalau hanya masih 9 ataupun bahkan iblis yang tanduknya 1, 2 itu masih golongan iblis yang ecek-ecek. Wih, kamu yang bicara ini. Ya saya itu. Kamu tahu resikonya kalau kamu bohong? Tahu. Apa? Terpotong-potong tubuh saya. Kamu terkena juga hal tersebut? Ya jelas saya golongan goib yang membuat juga penguasa di alam goib. Sang Yang Nurjaya Nirwana. Lu Anda tahu juga? Ya jelas tahu. Golongan mana yang tidak tahu Sang Yang Nurjaya Nirwana. Beliau itu golongan apa? Coba. Manusia itu. Bukan jin. Bukan berguru dengan ajajil. Ya bukan. Lah ada kabar itu beliau berguru dengan Jajil dulunya itu kayak apa? Itu manusia-manusia yang dalam tubuhnya golongan iblis sudah kelas menengah. Oh, kamu yang menyampaikan. Dia berkata seperti itu. Manusia yang sangat bodoh, belum mengetahui sejatinya beliau itu siapa. Oh, jadi begitu ya ternyata. Kamu yang menyampaikan lo ya. Jika marah mereka nanti otomatis kamu kamu menghai dia gitu. Itu aja. Iya. Gitu. Terus itu sudah tersambung dengan kawan-kawanmu berarti. Dengan mereka jika dia tidak terima itu saya sudah menyambungkan. Iya, oke. Terus Mbak Iblis. Ada yang punya sebutan enggak? Punya. Siapa? Rahwono. Wih, gagah besar berarti perawakanmu. Jelas. Seperti besar, gagah, bertanduk, mata saya besar, gigi saya panjang, rambut saya panjang,
Jika orang melihat saya, itu pasti tubuh saya merah semuanya, berapi-api. Oh, tapi kamu bukan Rahwana Rojo itu ya? Di dunia manusia disebut Rahwana Rojo itu bukan? Bukan. Itu Jelas. golongan yang ada di atas. Oh. Kayangan. Oh, iya. Kamu udah berusia berapa tahun, Mbah Rahwana? Saya masih muda. Berapa tahun? 3.000 tahun. Dulu tercipta atau terbuatmu itu dari hal apa, Mbah? Api Saya kah? golongan leluhur saya. Menciptakan saya. Oh, dari iblis ke iblis lagi gitu. Ya. Oh, itu bahasa mudahnya kan kami menerima informasi itu. Kamu mau minum makan? Tidak usah. Kenapa? Tidak usah berbeli-beli di tempat ini. Saya tidak mau menikmati hidangan yang akan kamu berikan. Ini coba ya. Saya tidak sudi. Dengan yang paling enak ala kamu hadir ala kamu. Oh. Dipandang, dilihat dulu boleh. Boleh. Santai, men. Oke. Pintar sekali kamu. Wih, ya jangan Dapat dari begitu. mana kamu makanan yang saya sukai? Tuh lihat. Oh, Allah. Ya, Buka dulu sebentar itu hijabnya. Ya, saya sudah bisa melihatnya. Tanpa harus kamu buka dari golongan saya. Mau nggak itu dinikmati, Mbah Rahwana? Ya, Kayaknya nggak mau. Iblis itu kayak manusia berarti ya. Malu-malu kucing, malu-malu meong. Berarti kalau manusia ada malu-malu kucing itu ada pengaruh dari ada kamu berarti. apa itu malu-malu kucing? Dia itu kayak malu-malu tapi mau gitu loh. Misalnya. Ya jelas, persifatan munafik itu kan persifatan kami. Berarti malu-malu kucing itu munafik. Ya benar. Kamu yang menyampaikan loh. Kamu tahu resikonya loh pokoknya. Wallah. Itu namanya munafik manusia itu. Jadi begitu, jelas jelentrah ini loh kamu yang menyampaikan. Silakan. Enak. Enak enggak? Biarkan saya makan dulu. Kamu tidak usah banyak bertanya dulu. Buat apa kamu menyuguhkan makanan saya? Tapi kamu ngoceh saja. Ya, kamu mau tanya apa? Begini, seorang manusia itu kan ya ada yang namanya manusia baik, ada manusia yang disebut manusia buruk, kan begitu toh. Lah ternyata setahu manusia itu kan ya baik buruknya tergantung sifat seorang manusia, kan begitu. Sebelum saya bertanya kepada Anda ke titik-titik poinnya. Lalu Mbak begini, persifatan seorang manusia hingga manusia itu timbul sifat buruk. Entah itu seperti yang terjadi yang Anda kuasai manusianya, bahkan mengejek, menghina sebuah negeri, sebuah kitab suci. Kitab kalian, Al-Quran. Ya itu kan kitab suci, kan saya menyampaikan itu kitab suci, kan begitu. Nah itu sumber awalnya dari manusia memiliki sifat seperti itu dari mana sih, Mbak? Manusia itu memang ada yang benar-benar baik, ada yang buruk, ataupun dari manusia yang mempunyai sifat munafik. Manusia-manusia yang kelihatan baik tetapi di dalam hatinya lebih buruk dari orang yang buruk. Oh. Dan orang yang bisa berkata seperti itu, jasad yang saya tempati, itu adalah manusia yang kelihatan baik. Tetapi di dalam hatinya manusia yang buruk lebih dari orang yang buruk sekalipun. Manusia yang ada di dalam hatinya itu hanyalah sifatan saya semuanya. Golongan kami sudah menguasainya. Di mana orang yang seperti itu, orang yang kamu maksud, berkata-kata kotor, menghina Al-Quran, kemudian menghina bendera kalian, bendera Nusantara ini. Itu sudah termasuk orang-orang yang ada dalam tubuhnya. Sudah banyak golongan kami yang banyak sudah bertanduk. Membuat kerajaan di kepalanya, di dalam hatinya, ataupun di seluruh jasadnya.
yang dimana jasad ini pasti ada saluran-saluran saraf maupun saluran-saluran darah. Oh. Itu dari golongan kami sudah membuat kerajaannya. Tulang-tulang sumsumnya sudah kami buat kerajaan, kami kuasai seluruh jasadnya. Itulah orang seperti itu. Termasuk dari orang itu. Jadi pada intinya sudah Anda kuasai dari dalam jasad seorang manusianya, baik di hati, baik di jasad, di organ manapun tadi ya. Ya, sampai jelas. ke sumsum sampai kan begitu. Nah, terus begini. Saya juga pernah mendengar daripada kutipan begini. Bahwasanya jasad seorang manusia itu ada gumpulan daging atau gumpalan darah. Kalau kurang lebihnya begitu, kalau saya salah mungkin saya yang salah. Jika gumpalan daging itu bersih, maka bersihlah sifat manusianya. Kan begitu toh? Ya. Itu yang saya ketahui. Nah, Anda sendiri itu sebagai makhluk gaib itu menguasai jasad manusianya. Melalui proses apa sih, Mbah? Saya banyak permintaan mereka, termasuk dari orang itu. Mana permintaan itu ada perbuatan yang manusia lakukan, termasuk dari orang itu. Entah itu pergi ke orang yang dikatakan orang pintar, lelakon-lelakon yang dia jalankan, ataupun dari mereka sendiri ataupun orang itu sering mendatangi tempat di mana tempat itu disakralkan manusia. Wih. Dari situlah kami bisa menguasai jasad manusia. Jika dari golongan kami sudah menguasai jasad manusia, bukan hanya di dagingnya saja, tetapi seluruhnya. Bahkan organ-organ yang di dalam tubuh manusia itu, sampai sekecil apapun itu sudah kami buat kerajaan, termasuk dari orang itu. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi, orang itu akan kami arahkan supaya dia itu tidak kembali ke jalan yang benar dengan cara yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengubah agamanya orang itu. Ya, oke. Sambil dinikmati dulu lah, boleh. Dan saya juga ini memperjelasnya lah, bahwasanya setiap, tadi kan saya mengambil poinnya di setiap umum manusia. Jikalau manusia itu sering mendatangi orang-orang pintar atau orang-orang sakti, biasanya itu ada goyang juga yang udah masuk begitu. Ya ada. Dan juga mendatangi tempat-tempat sakral, tempat-tempat seperti ini kah? Bukan hanya itu saja. Tempat-tempat manusia yang dianggap tempat itu adalah tempat yang baik. Entah itu dari seseorang wali-wali yang terdahulu, itu juga bisa menciptakan golongan kami. Astagfirullahaladzim. Mingkulin dan pinwato bilai. Kok iya ternyata begitu rumitnya ya ternyata. Tidak rumit kalau golongan kami. Loh, kok bisa begitu? Apapun yang diminta dari golongan manusia, kami bisa mengabulkan. Asalkan dari manusianya apa yang ada di dalam tubuhnya, maupun secara jasad di luarnya. Itu nantinya kami ambil sebagai pertukaran dengan doa mereka. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Ya. Oke. Terus ini wabil khusus Anda, Mbah Rahwono. Mbah Rahwono kan? Ya. Bukan Rawon ya? Bukan. Rawon. Jangan mengubah nama-nama saya kamu. Saya tidak mengubah, kan lidah saya pun kadang kalanya kan ya. Itu adalah salah satu nama saya. Nama saya banyak. Oke, Mbah Rahwono. Nggak usah marah ya. Begini. Lalu kembali ke pribadimu. Proses kamu masuk dalam jasad manusia itu, kamu kan sekarang ini yang menguasainya toh. Kayak apa? Wabil khusus di jasad perempuan hingga kamu menguasai total itu awal mulanya dengan cara apa? Sejak dia lahir, saya sudah menyusup masuk ke dalam tubuh perempuan itu. Oh, mengalir melalui darah-darahnya, menyusup di saraf-sarafnya, di otaknya, di hatinya. Sampai sekarang saya bisa bertanduk 9. Astagfirullahaladzim. Mingkulin dan pinwato bilai. Karena dari kedua orang tuanya terlebih dahulu, pada zaman dahulu juga sering mendatangi tempat-tempat itu. Oh. Maka dari itu,
Saya bukan hanya masuk ke dalam jasad orang tuanya saja, tetapi di anaknya, di keluarga yang lainnya juga sudah mengalir darah kami, darah iblis yang menguasai dari jasad manusia itu. Jadi begitu ternyata. Dan Anda menyampaikan tadi menitis dari leluhurnya, kan begitu toh? Saya bukan menitis, tetapi saya masuk ketika dia lahir, di mana leluhurnya terdahulu. Orang tuanya itu pergi ke dari tempat-tempat sakral itu. Oke, ya. Kamu ikut saat dia lahir, berarti udah lama dong kamu? Ya sudah. Apakah sudah itu yang disebut dengan kodam leluhur seperti itu kan? Bukan. Lalu itu kalau kodam leluhur itu kodam yang pada zaman terdahulu telah membantu leluhurnya. Di mana leluhurnya itu menciptakan anak cucu, itu pasti darahnya sudah mengalir. Nah kalau ini disebutnya hal apa ini? Saya menyusup. Oh menyusup. Anda itu nyusap begitu ya? Tanpa dia melakukan apapun ketika bayi baru lahir. Oh. Tapi saya sudah masuk menyusup dalam tubuhnya. Oke. Semakin dia bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tua sampai sekarang. Kelakuan mereka ataupun orang itu ataupun keluarganya dari golongan kami yang sudah menyusup semenjak lahir ataupun semenjak orang tuanya mereka mendatangi tempat-tempat sakral itu. Dari situlah kelakuan yang dilarang oleh agamanya. Nah itu kelakuan buruk lah. Itu kan bimbingan dari golongan saya. Dan dari semenjak lahir saya sudah masuk dalam tubuhnya. Oke. Lalu agak tak persingkat saja begini. Lalu setelah dia dewasa bahkan sekarang tua, dia bisa berucap sampai seperti itu. Kalau saya itu ya bebas, orang itu ya mulut dia ya begitu. Ya benar, itu mulut mereka. Biarkan nanti Allah sajalah yang memberikan sebuah pembelajarannya. Nah, namun kami sebagai manusia yang nyata kan begini toh, bahwasanya masa sih pengaruh gaib dari golonganmu sampai seperti itu? Karena golongan Anda kan tidak terlihat toh ya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Prosesnya kayak apa hingga bisa membuat seperti itu? Yang lebih dari itu. Sampai orang-orang yang di luar dari Nusantara ini ataupun pada zaman terdahulu di Nusantara ini banyak juga yang lebih dari kata-kata. Tetapi ayat suci Al-Quran, kitab kalian diinjak-injak, dibakar, itu juga banyak. Dari golongan kami itu mudah untuk membuat manusia bisa berucap seperti itu. Karena dari orangnya merasa tidak bisa mengambil apa yang ada di dalam tubuh ayat suci Al-Quran itu. Dari mereka sudah berdoa. Dari mereka sudah melakukan sesuai yang ada di ajaran kalian. Entah itu dari orang-orang yang memberikannya ataupun dari lainnya. Tetapi dari orang itu karena keputusasaannya yang telah dia lakukan tidak berhasil. Apapun yang dia jalankan tidak membuahkan hasil. Dari situlah golongan kami masuk ke dalam pikirannya, menguasai hatinya sampai ke dalam mulutnya, bisa berkata seperti itu. Dan dari golongan kami di samping menguasai jasad orang itu, dari golongan kami juga mempunyai tujuan di samping dari orang itu berkata seperti itu. Apa itu tujuannya? Banyak. Apa salah satunya? Jika ada orang yang terpancing, tersulut emosinya, mendengarkan kata-kata yang dilontarkan seorang perempuan itu adalah tujuan kami untuk memperpecah belah sama umat dalam agama kalian, ataupun dari agama-agama yang lain. Jika agama yang lain bukan di agama kalian mendukung, bahkan menyetujui apa yang dikatakan dari si mulut perempuan itu, sudah termasuk tujuan kami berhasil. Apalagi jika di agama kalian orang-orang sudah beragama seperti kalian terpancing emosinya, tersulut, kemudian tidak terima,
Tetapi di dalam ketidakterimaan mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh. Hanya menggerutu, hanya emosi, hanya menyalahkan orang itu. Ya sama saja, itu adalah sifat kami. Jadi secara nggak sadar energi manusia itu terserap dari golongan Anda dari kejauhan tadi. Lalu dari terserap tadi timbul persifatan dari manusia yang tidak menerima tadi. Ya. Benar enggak? Benar sekali. Oke. Itu jika di agama kalian. Jika di agama di luar dari kalian menyetujuinya, bahkan lebih mengolok-olok dari kata-kata si ibu itu, ya sudah, itu sudah termasuk saya ikat lagi. Untung banyak dong kamu itu, Mbah Rahwono. Satu perbuatan menghasilkan bahkan lebih dari 1000 yang kami dapatkan. Astagfirullahaladzim. Jika orang itu kata-katanya sudah didengarkan manusia-manusia yang lainnya, bahkan manusia yang dianggap manusia itu adalah manusia yang ya, berbudi pekerti baik, seorang ulama, seorang kiai, dari orang itu mengucapkan kepada orang yang datang kepada dirinya, ribuan orang dijelaskan, pasti orang-orang yang mendengarkan tersulut emosinya. Bahkan orang yang saya lihat tidak bisa mengambil hikmah dari perbuatan yang dilakukan orang itu. Jadi begitu. Yang ya? ada di dalam hati mereka hanyalah kendongkolan saja, dendam. Dendam. Bahkan dari orang-orang yang mendengarkan perkataan dari seorang dianggap orang-orang yang baik. Mereka di dalam hatinya ingin membunuh orang itu. Astagfirullahaladzim. Bedanya apa dengan orang yang mengucapkan seperti itu? Jika hati-hati mereka yang mendengarkan mendidih. Jadi itu hampir serupa kah? Saya sudah menyebutkan orang yang terlihat baik tapi di dalam hatinya lebih buruk dari orang yang terlihat sangat buruk. Lebih malah. Iya. Kalau orang buruk itu sudah kelihatan, dilihat secara pandangan manusia. Tapi kalau orang yang terlihat baik itu malah lebih buruk. Susah sekali. Astagfirullahaladzim. Terus begini. Zaman di mana zaman sudah memasuki fase akhir. Disitulah golongan kami berlomba-lomba agar tingkatan kami semakin tinggi. Astagfirullah. Jadi begitu ya ternyata. Oke, boleh. Wong itu hak Anda, perizinan dari Mbah Jajil, leluhur Anda kan begitu. Leluhur saya juga sudah mendapatkan izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu ada. Di mana anak cucu ada, jika tergoda, terhasut masuk ke lubang dari golongan kami, ya sudah menjadi teman kami nantinya. Prosesnya seperti itu. Oke, terus begini, kita kembali ke tadi dari si ibunya. Berarti kalau boleh saya perjelas, mengapa persifatan yang sudah dikuasai dari Mbah Rahwono kuat di dalam jasad seorang ibunya tadi, gara-gara segala hal yang pernah dikerjakan itu tidak membuahkan hasil begitu. Lah mengapa kok bisa sampai begitu, Mbah? Ya itulah persifatan kami, kelicikan kami. Di samping dari golongan kami juga banyak yang mengabulkan doa-doa dari manusia. Di akhir zaman ini. Juga sifat seperti itulah yang kami buat dalam jasad manusia. Jadi begitu toh. Terus ini alhasil dari rangkaian tadi sudah menguasai dari lahir kan? Itu kan dikuasai, lalu menyebar kemana-mana hingga suatu dewasa, akhirnya semakin dikendalikan gitu. Didorong, kamu harus berbuat ini. Ternyata nggak hasil apapun. Nah, apakah begini, Mbah? Dari perbuatan yang dia lakukan misalnya dahulu kala sesuai dengan apa yang ada di
apa namanya tadi, kitab suci dan apa yang disampaikan daripada golongan alim manusia, apakah langsung semua bisa terijabah terjawab atau ada prosesnya atau ada golongan kami yang mengganggu sih sebenarnya Mbah? Pasti dari golongan kami akan mengganggu. Hmm. Yang menurut mereka sesuai dengan ajak kalian. Hmm. Yang langsung dibawa baginda Rasulullah SAW. Melalui ajaran syariat maupun hakikatnya. Itu menurut kami bisa melihat orang yang seperti apa. Kebanyakan orang sekarang itu menganggap apa yang dia lakukan itu sudah benar, tapi kenyataannya itu nol besar. Loh, kamu yang menyampaikan kenyataannya nol besar. Dari situ timbullah rasa frustasi tadi hingga bisa berucap seperti tadi. Ya. Oh. Dan saya pun pernah mendengar ini sebuah kutipan di mana lidahmu adalah pedangmu. Kan begitu toh. Jika kita tidak menjaga sebuah pedang kita, berarti pedang kita bisa menebas entah itu jasad, entah itu hati, entah itu apapun dan siapapun begitu. Ya pasti. Di akhir orang itu pasti akan menerima risiko itu. Tetapi dari golongan kami masih banyak yang melindunginya. Oh, sebelum tujuan kami itu menyebar kemana-mana, orang itu masih kami lindungi. Tujuanmu tadi memecah belah, hingga akhirnya kamu mendapatkan banyak kawan dari jasad-jasad manusia. Oke, jadi begitu toh ya ternyata. Inti dari inti tujuanmu itu. Di samping orang yang dianggap manusia itu adalah manusia baik, ada dua orang. Yang orang ini tidak setuju, yang orang ini mendukung. Di mana akan berbenturan sesama dengan orang yang dianggap baik. Oke, jelas konteksnya. Tidak ada ketemunya. Yang timbul hanyalah fitnah-fitnah sesama umat kalian. Ya. Oke. Terus, memang dari golongan Anda itu diizinkan oleh Allah untuk menggoda dari golongan manusia. Akan tetapi Mbah, begini, jikalau Anda sendiri sudah menguasai, berarti tahapnya itu udah bukan menggoda loh ya. Itu udah menguasai. Apakah kamu udah dahulu itu menggunakan cara godaan dahulu kayak atau langsung kamu sudah total sekarang menguasai atau gimana sih sebenarnya? Dan terjadi sekarang di dunia dari golongan kami yang ada dalam jasad manusia. Itu pasti yang pertama kali lakukan dari golongan kami. Itu membisik-bisiki mereka, menggoda mereka, mengiming-imingi mereka, memberikan pandangan di dalam manusia-manusia tentang kenikmatan yang ada di dunia ini, maupun kenikmatan yang akan dia jalani setelah dia mati. Tetapi yang dilakukan manusia itu banyak menyeleweng. Oh, banyak menyeleweng dari aturan yang dibuat oleh Allah melalui baginda Rasulullah tadi. Yang dijalani ternyata banyak menyimpang, tak ke kanan, tak ke kiri, tak nyerong, kan begitu. Di samping nafsunya itu ada. Dari nafsunya itu akan kami masuki supaya nafsu yang jika manusia itu berbuat baik sesuai dengan jalurnya, kami belokkan. Jadi nafsu manusia pun bisa Anda kendalikan total gitu ya? Jelas. Itulah kelicikan dari golongan kami, golongan iblis. Iya ya Mbah Rawono. Nah terus begini Mbah, di akhir zaman ini bagaimana sih cara manusia supaya hatinya itu tetap damai? Bukan urusan saya. Tidak terpengaruh sedikit pun dari golonganmu, itu caranya kayak apa? Bukan urusan saya untuk menjawab itu. Harus jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi. Jujur. Jika tidak mau golongan kami sampai menguasai jasad manusia, dari manusianya juga harus sadar akan kelakuan yang telah dia perbuat. Dimana jika dari mereka sudah sadar atas kelakuan yang dia perbuat itu melenceng jauh, tidak sesuai dengan koridor apa yang telah diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga harus kembali jalan yang benar lagi, dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Dan ada di samping cari cara yang benar,
itu juga harus ada guru yang bersanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Jika tidak ya sama saja. Sambungan mereka tidak akan sampai ke Rasulullah. Ya sudah golongan kami yang memasuki sambungan-sambungan mereka yang buat. oh begitu. Ya, oke. Yang mereka katakan sambungan-sambungan mereka, sanad-sanad mereka sampai ke Rasulullah. Mereka banyak yang tertipu. Mereka banyak yang tersesat. Banyak golongan kami yang memasuki yang dianggap mereka sambungan-sambungannya sampai ke Rasulullah. Kok bisa begitu? Karena ketidaktahuan mereka. Padahal Dan karena kepintaran-kepintaran mereka. Berarti kepintaran seseorang juga itu tidak menjamin bahwasanya dia itu terselamatkan dari golongan iblis, itu tidak menjamin. Ya, tidak. Jika kepintaran mereka sudah menganggap bahwa mereka itu pintar dan menganggap manusia-manusia yang lainnya itu bodoh, itulah sambungannya tidak jelas. Oke, sambil dinikmatilah, santai, slow. Hebat saya. Kamu? Ya. Ya jelas hebat dong. Siapa yang bilang kamu gak hebat? Oh, Anda ini kok gak hebat piye toh? Iya. Saya suka pujian Anda. Ya, kamu hebat dong. Saya itu yang bodoh, nggak bisa apa-apa. Benar. Banyak manusia yang bodoh saat ini. Terus Mbak, begini ya lagi yang ingin saya tanyakan. Sebagai seorang manusia, Tetapi yang saya lihat dari kalian tidak bodoh. yang bener kamu tapi bodoh, tolo gini ya. Tole. Tahu lagi kamu itu. Serah saya. Iya ya. Terus begini lagi yang saya tanyakan. Cara manusia supaya terbebas dari tipu daya, menyikapi dari kejadian itu, dari kejadian ibunya dengan tujuan Anda seperti itu, caranya manusia supaya terbebas itu kayak apa? Ya, introspeksi dirinya masing-masing. Oh, Tidak usah melihat kanan kiri. Tidak usah melihat depan, belakang. Lihat diri saja. Jadi Dirinya begitu. sendiri itu pasti mempunyai kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Buat apa menyalahkan orang lain? Jadi begitu. Dirinya itu masih kotor. Di dalam kekotoran tubuh kalian, jika sudah berhasil menjelek-jelekan orang lain, mengotor-ngotorkan orang lain, ya sudah. Berarti kotoran yang ada dalam manusia itu sudah banyak, sudah mengerak. Oh, Sudah jadi lengket begitu. dalam jasadnya. Oh, dan jika sudah lengket itu berarti manusia nggak merasakan apapun, nyaman, Nah, total merasa itu. dia benar. Merasa wah, baik-baik saja gitu. Ya. Apapun yang dia minta itu pasti terkabul. Oh, oke, jelas. Terus Mbah, gini lagi yang ingin saya tanyakan. Terkadang kami sebagai manusia menyimak daripada yang dahulu kala disabdakan oleh baginda Rasulullah bahwasanya manusia itu ya harus berjuang, dan kadang kalanya manusia itu menyikapinya ya harus jihad. Kan begitu toh. Lalu ada tadi sempat menyampaikan manusia itu halal untuk tadi bunuh. Nah, apakah itu jihad yang benar atau gimana? Bukan itu maksudnya untuk dibunuh. Terus, Tetapi yang harus dilakukan manusia dalam hal seperti itu, berjihad di jalan yang benar. Itu bukan seperti itu koridornya. Tetapi saya tidak menyebutkan. Kamu ini kenapa? Biarkan orang itu menganggap bahwa orang itu pantas dibunuh, bahwa ada di agama kalian, ada di kitab suci kalian. Biarkan Jujur, seperti itu. jujur. Tidak. Ya udah, kalau memang informasinya seperti itu. Terus begini, Anda itu mempunyai tujuan untuk mencerai-beraikan umat manusia, wabil khusus itu dari golongan umat muslim. Kami sebagai umat muslim. Begini, saya juga pernah mendengar daripada golongan alim manusia menyampaikan bahwasanya di akhir zaman nanti itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Lah, apakah hal ini sudah terjadi? Sudah. Weh, Sudah berproses di Nusantara ini. Tenang saja. Akan terjadi perpecahan yang sangat besar. Besar-besaran.
Lalu yang di mana nah, perpecahan-perpecahan itu mereka juga mengalami keadaan alam yang sudah berubah. astagfirullah rabbi min kulli dzambin Kelaparan di wa mana-mana. atubu ilaih. Di mana kelaparan itu Nah, menarik mereka-mereka yang sudah berusaha memperpecah belah ataupun yang sudah merasakan perpecahan itu untuk kembali ke jalan kami. oh begitu. Lantas di antara 73 Baginda juga menyampaikan hanya satu golongan yang akan terselamat. Nah, ciri-ciri golongannya satu itu ciri-cirinya kayak apa sih? Saya tidak mau menyebutkan. Jujur lah di sini. Tidak. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata ini otomatis memproteksi. Assalamualaikum. Sama. Iya saya akan Allah. menyebutkan. Jujur. Golongan-golongan yang terselamatkan itu hanya satu. Golongan yang di mana? Golongan itu mempunyai amalan. Di mana amalan itu asli, ada yang menyambungkan dan tersambung sampai ke Rasulullah. Yang lainnya itu tidak akan diselamatkan. Loh kan banyak itu. Golongan yang akan diselamatkan, di mana golongan itu akan melawan golongan kami. Oh gitu. Loh kan banyak tuh di Nusantara yang sudah mengamalkan amalan tersebut. Banyak, ribuan bahkan. Jika saya menyebutkan di sini, tidak akan ada habisnya. Jadi begitu. Amalan-amalan yang mereka jalankan itu banyak, sambungan-sambungan yang terputus di tengah jalan. Terus dari tadi golongan kami yang memasukinya. Oke. Nah, setelah Anda memasuki dari keadaan tersebut, nantinya Anda mempengaruhi juga sama seperti manusia tadi. Iya jelas. Itulah cara kami untuk memperpecah belah umat-umat yang ada di Nusantara maupun yang ada di dunia nantinya. Sudah, tidak usah bertanya kemana-mana kamu. Saya, ya nggak apa-apa lah. Selama sesuai koridornya, nggak apa-apa tuh ya. Ada rahasia yang masih dan harus kami simpan. Nah, kenapa itu dirahasiakan? Itu cara kami, Ya, itu urusan kami. Ya dibocorkan juga ya nggak apa-apa tuh ya. Tidak mau saya. Wong Mbak itu juga bisa ngambil loh informasi dari mana-mana kan ya begitu tuh ya. Kamu ini Mbak Rawono, yo. Tapi rahasia, di mana rahasia itu jika saya lontarkan di sini dan manusianya banyak yang sadar dari golongan saya, termasuk saya, turun derajat nanti. Weh, bisa begitu Bahkan katanya. dari golongan kami akan dihajar sendiri dari golongan kami. Jadi gitu. Oke, terus gini bahas tadi ke dari jasad orang yang Anda kuasai. Apa lagi. yang kita bicarakan ini? Saya bisa menjamin orang-orang yang mendengarkan, saya bisa mengetahui kalian ini rekam, akan kalian sebarkan ke dunia manusia yang lainnya. Saya mengetahuinya. Ya tidak Saya apa-apa. bisa menjamin orang yang mendengarkan hanya yang menghujat kalian. Ya gak apa-apa, itu hak mereka. Kan ya saya sampaikan hak masing-masing. Dan itu pun ya kembali kepada masing-masing tuh ya. Terus satu hal begini lagi yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda, Mbah Rawono. Dari apa yang Anda sampaikan seperti itu, kenapa gatal Anda? Panas. Kenapa? Kasihan nih jasad teman Nyaman. saya. Satu hal yang saya tanyakan, kadang-kadang manusia kan ingin mengetahui toh. Dan nanti yang didapatkan dari jasad yang sampai berulah mengucapkan hal seperti itu, dampaknya yang dirasakan di dunianya itu seperti apa? Dari yang kamu ikuti tadi, apakah nanti Dampak di dunia manusia atau apa? Azab itu pasti, siksa itu pasti. Seperti apa? Sebelum disiksa dari golongan cahaya. Setelah dia mati kami siksa terlebih dahulu. Sebelum dia Menjadi meninggal, budak kami. saat masih di dunia. Ya. Itu seperti apa yang akan dia rasakan nantinya? Ya pasti akan mendapat pertentangan dari orang-orang di agama kalian. Itu aja. Sakit-sakitan itu pasti sudah mutlak untuk dirinya. Itu aja dari Allah begitu. Lalu ada lain lagi nggak yang nantinya bisa
memperkuat dia untuk kembali ke jalan yang benar? Susah. Susah. Ya itu ya mungkin hakmu kan ya begitu. Nah, itu sudah saya. Boleh, usah ikut boleh. campur kamu. Terima kasih sudah menyampaikan banyak panjang lebar dampak-dampaknya seperti apa. Kalau saya kuliti mungkin 2 hari mungkin ya nggak selesai. Kamu sebelum mau kembali kemana sekarang sebenarnya? Saya kembali ke jasadnya, tidak usah kamu tanya lagi. Kamu itu. Nah, terus saat kamu ke jasadnya lagi ngapain lagi kamu? Kan udah membuat seperti itu toh. Ya membuat rencana yang lain-lain lagi. Berarti masih ada rencana besar demi besar dan besar lagi. Bukan hanya di orang itu saja, tetapi orang-orang yang sudah terkena dampak dari perbuatan si perempuan itu juga akan kami masuki dan kami buat rencana yang lain-lainnya. Jadi tidak usah ikut campur kamu. Saya ya gak mau ikut campur. Kalau makan es campur ya mau toh ya, saya manusia kok. Tidak usah bercanda. Wih, jangan gala-gala. Kotoran itu bersihkan dulu. Allah, keluar semua kotoran. Ambil itu keluar. Kamu ambil apapun energi dari orang-orang yang melihat pun semua dikembalikan. Sallallahu. Saya sudah bersusah payah mencuri-curi dari kalian. Kamu ini curi ibu itu. Berarti kalau manusia suka sering mencuri. Tapi dia ada pengaruh dari golonganmu. Pasti tidak usah kamu tanyakan lagi. Semua kembali otomatis. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Samun. Apa kamu? Apa itu yang mendatang itu? Ini lo langsung bergabung nih ya, kan? Enak enggak itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kamu ambil dari mana? Dari orang. Bukan orang-orang yang di sini. Kamu kalau ambil apapun dari sini otomatis keluar semua gak enak. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kamu gak usah kemana-mana ya. Nih langsung diikat menggunakan rantai. Allah. Sallallahu. Kurang ajar kamu. Saya kenapa terikat dari rantai? Buat saya. Langsung dilempar seluruh gaib faslim. Allah. Bisa kembali tidak bisa dengan siapapun. Semua wifi-nya mau bilang. Sehat mas? Sehat belum? Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tadi kurang lebihnya mana yang bisa diambil dan mana yang tidak dari kesempatan kali ini. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun kita sebagai manusia tidak terprovokasi di dalam hati kita dengan hal-hal keburukan. Karena bahwasanya ada sebuah sabda atau dari kutipan, jika di dalam jasad seorang manusia satu darah atau daging dalam jasad seorang manusia bersih, maka akan bersih pula jasadnya. Jika kotor, maka akan kotor pula. Dari situlah kita sebagai seorang manusia, khusus bagi kami, selalu perbaiki diri, perbaiki rohani jasmani. Semoga saja kita semua terhindar dari segala tipu daya iblis dan termasuk golongan yang diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apabila dari kami banyak sekali kesalahan, kekurangan, tingkah laku yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semua kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.